Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Sorogedug, yaitu ada di daerah Kalasan. Yang ada di depan kita ini merupakan bangunan era kolonial Belanda yang ada di sebelah sana itu. Ini juga, dan sekarang tidak tahu ini yang menempati siapa. Yang jelas bangunannya sudah mulai hancur, tapi kalau dilihat di bagian atas itu sudah masih ada listriknya. Di sana juga masih ada meterannya itu, tapi sekarang digunakan, tidak tahu yang menempati siapa. Tapi yang jelas yang di bangunan ini bagiannya cukup terawat. Kalau yang ini tidak terawat, yang di depan kita ini. Dan di sebelahnya ada pasar Sorogedug, merupakan pasar tradisional. Yuk, sekarang kita coba menelusuri dari bangunan-bangunan terbengkelai ini, guys. Jadi di daerah Sorogedug ini ada merupakan beberapa bangunan-bangunan dari masa kolonial Belanda, guys. Di sana juga merupakan ada TK. Yang nampak bangunannya ini juga bangunan Belanda, guys. Itu di bagian atas, kalau kita lihat di bagian ventilasinya juga bangunan-bangunannya juga merupakan bangunan-bangunan bersejarah. Ini juga ada rumahnya cukup terbengkelai, guys. Jadi ini merupakan rumah dinas dari pabrik tembakau. Pabrik tembakonya ada di sebelah sana. Nampaknya tidak ditempati sekarang, guys. Coba kita melihat bagian dari rumah ini. Ini bagian terasnya seperti ini, guys. Banyak barang-barang bangunan. Kalau kita lihat di bagian dalam, nampaknya tidak bisa masuk, kita lewat dari belakang. Ini kalau dilihat dari jendelanya masih bagus. Masih bagus. Kalau di bagian talang air juga sudah mulai hancur, guys. Ini kita explore. Nah, itu di bagian TK-nya itu, guys. Itu bangunannya bagus sekali. Pak, cepet ya, ngomong. Ini di bagian belakang seperti ini, guys. Itu kalau di bagian atas, bagian genteng, terlihat ventilasinya. Bagian ventilasinya seperti itu, yang digunakan untuk sirkulasi udara. Khas sekali dengan bangunan-bangunan Belanda pada umumnya, guys. Nah, ini yang bagian listriknya itu juga ventilasinya, guys. Jadi kalau dilihat dari bentuk dari tembok-temboknya itu, ventilasinya kecil-kecil seperti bangunan-bangunan Belanda pada umumnya. Dan ini ada bagian apa yang digunakan untuk, kayaknya ini untuk keluar air, guys, dari talang airnya. Yang di bagian sini itu cukup bagus dari bangunan ini, guys. Tapi sayangnya sudah terbengkelai. Jadi bagian dari rumah-rumah dinas ini ada beberapa, guys. Sekitar ada 5, termasuk TK itu masih dipakai. Kalau kita lihat itu bangunannya, nampaknya ini masih asli. Di bagian atas juga itu ada unsur seninya juga, guys. Pak, boleh masuk nggak, Pak?
Boleh masuk nggak itu? Permisi ya Pak ya. Bapak yang menempati ini? Enggak, saya cuma yang merawat ini. Oh, Saya merawat. disuruh merawat ini. Oh gitu ya. Sekarang itu suruh sama itu yang merawat kan ada. Oke. Kita lihat bangunannya seperti ini guys. Ini di bagian belakang nampaknya ada sumur tua. Nampak di situ masih dipakai oleh warga. Cukup dalam guys. Saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Sepertinya itu ada seperti apa ya? Ini ada besi-besi juga. Saya juga kurang paham ini untuk apa. Terus yang jelas itu ada bangunan tinggi ini, tembok ini seperti tower. Untuk berdirinya dari pabrik tembakau di Sorogedak ini minim sekali informasi guys, tahun berapa dibangunnya. Tapi kalau diperkirakan itu sejajar dengan tahun pembuatan dari pabrik gula daerah Tanjung Tirto. Nah sekarang kondisinya seperti ini, nampak di sini sudah hilang gawangnya. Di sini ada 3 ruangan bagian belakang. Terus ini di bagian dalam guys. Nampak di bagian atas kayu-kayunya masih cukup bagus, tapi yang di bagian ini Ethernetnya sudah hancur-hancur. Kita lihat, assalamualaikum. Bagian sini. Untuk temboknya sudah menggunakan semen. Oke guys, ini kamar mandi sepertinya. Oh ya ini kamar mandi guys. Kita lihat bagian atasnya. Oke. Jadi pabrik tembakonya itu sekarang menjadi pabrik jamur guys. Dulu pabrik tembakonya itu merupakan tinggalan dari Belanda. Bangunannya masih ada sekarang. Yang nanam jati ini kan orang Pabrik. Jati. Makasih Pak ya. Enggak Pak. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bangunan berikutnya ini. Ini juga di bagian belakang juga banyak yang sudah banyak semak-semaknya guys. Nampak di sana ada pohon besar. Terus di sebelahnya juga ada bangunan. Coba kita lihat. Kita lewat semak-semak guys. Harus berhati-hati. Takut kalau ada ular. Di sana ada sumur tua. Di sebelahnya ada pohon besar, pohon jambu. Ini sepertinya horor guys. Saya perkirakan juga ini kalau malam banyak hantunya. Saya kurang tahu ini bangunan Belanda atau bukan. Sepertinya yang ini bukan, hanya sekedar rumah terbengkelai. Ngarep ya tuh. Kita nggak bisa untuk mengeksplor rumah ini kalau dari belakang. Coba kita lihat dari lewat. Yuk. Digigit angkrang guys. Banyak serangganya. Kita coba lewat depan aja. Jadi untuk mengulang lagi ya guys tentang sejarah pabrik tembakau yang ada di sebelah dari bangunan-bangunan rumah dinas ini, minim sekali informasi yang tadi saya dapatkan. Saya tanya-tanya dengan warga sekitar juga tidak ada yang tahu kapan persis berdirinya dari pabrik ini guys, pabrik tembakunya. Nah
Ini merupakan bangunan yang selanjutnya, guys. Lokasinya seperti ini. Sudah banyak semak-semak. Kita tidak bisa masuk karena tidak ada akses buat masuk, guys. Karena di situ sudah banyak ditumbuhi oleh semak-semak. Dan itu di bagian rumah. Kita lebih dekat. Saya yakin kalau di situ itu banyak ularnya. Jadi kita nggak mungkin untuk masuk. Yang jelas itu di bagian genteng sudah ditembus oleh pohon, menandakan kalau rumah ini sudah tidak dipakai sangat lama sekali. Kondisinya seperti ini, guys. Jadi rumah ini tuh menyambung dengan rumah yang satunya ini. Tapi di tengah-tengahnya ada beteng. Saya kurang tahu ini seperti halnya loji pada umumnya itu, kalau ada yang dibuat seperti ini, guys, betengnya, guys. Dalam satu rumah ada betengnya. Coba kita lihat yang sebelah sini, guys. Nampaknya ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi kurang tahu untuk apa. Yang jelas ini banyak kotak-kotak seperti ini, guys. Kita lihat di bagian dalam seperti apa. Banyak tumpukan kayu-kayu. Di bagian dalam seperti ini, guys. Tuh. Ethernetnya juga mulai sudah hancur itu. Di sana ada ruangan, di mana ruangannya itu seperti ada pintunya, tapi apa ya? Seperti ada ini loh, guys. Ada seni dari pintunya, tapi tidak ada gawangnya. Saya tidak berani masuk. Padahal ini sebenarnya bisa dibuka, tapi saya seperti nggak enak, guys. Nggak enak mau masuk. Hak jenis sama mlebu ning ra kepenak ya. Yo, sing kuwi. Oke, guys, kita sampai ke bangunan berikutnya, yang di sini cukup terbengkelai. Bahkan di dalam rumah sudah ada tumbuhannya, guys. Ini bangunannya sama seperti yang ada di sana tadi. Kalau kita lihat di bagian dalam, tapi itu bagian atapnya, yang di bagian teras sudah hancur. Nampak di bagian atas sudah tidak ada apanya listriknya. Di sana juga sudah banyak semak-semaknya, guys. Itu ada satu tiang listrik di bagian atas rumah. Nampaknya itu memang peninggalan dari Belanda, guys. Nah, ini juga rumahnya seperti ini, guys. Sudah banyak semak-semaknya. Jadi untuk rumah dinas ini ada sekitar 5-6an, guys. Sampai ujung sana tadi dekat pasar. Nah, untuk pabrik tembakonya itu ini. Ini merupakan pabrik tembakonya. Bangunannya cukup luas, guys. Nah, sekarang dimanfaatkan atau digunakan sebagai pabrik
jamur tiram dan sarung tangan. Jadi di dalam sini ada dua perusahaan, jamur tiram dan sarung tangan. Oke guys, mungkin video kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa buat subscribe, like, share, komen. Bila kalian ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.